Disiarkan dari Lobby Gates Hotel Semarang di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Inilah talkshow terhangat Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini dengan judul Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim. Selamat mengikuti. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,85 juta jiwa. Menurut Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Tengah, Moh Saihuddin, jumlah penduduk miskin pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,79 ribu orang atau naik 0,05% dibanding Maret tahun 2022. Sementara itu pada Februari 2023 data Pemprov Jawa Tengah mengatakan 639.123 penduduk Jateng di 17 daerah termiskin. Adapun 17 kabupaten itu diantaranya Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo. Kemudian Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang. Dari sinkronisasi data itu sementara didapati 4.629 anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, sementara ini progres verifikasi dan validasi data P3KE dari 17 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim baru selesai 237.784 atau 37,2%. Sedangkan 401.339 warga miskin atau 62,8% belum diverifikasi. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 3 2022 dibanding triwulan sebelumnya berdasarkan data BPS juga berdampak terhadap tingkat kemiskinan di provinsi ini. Padahal sebelumnya Pemprov Jateng menargetkan pengentasan kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,05%, bahkan pada tahun 2023 menjadi tahun terakhir program pembangunannya yang memprioritaskan percepatan penanggulangan kemiskinan. Lantas bagaimana upaya percepatan pengurangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah dapat terwujud sesuai target yang ditetapkan? Semua akan dibahas dalam diskusi Prime Topic kali ini. Selamat siang para pendengar, para pemirsa, para hadirin semuanya. Salam sejahtera, salam jumpa, ketemu dengan saya Pras ya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa di akhir bulan Februari, tepatnya 28 Februari 2023. Dan siang hari ini kita bareng-bareng dalam diskusi Prime Topic yang kali ini mengangkat tema tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ternyata ada 17 daerah di Jawa Tengah yang masuk kategori miskin. Ini belum dipastikan ini miskinnya miskin biasa atau miskin ekstrim. Tapi yang jelas ada hampir 650.000 penduduk di 17 daerah tersebut. Nah, untuk membahas ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah ada bersama saya di lokasi Prime Topic di Lobby Hotel Gates Semarang. Yang pertama ada Bapak Mawahib, ini biasa dipanggil Gus Mawahib ya. Beliau anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Gus Mawahib, kabar baik? Alhamdulillah, assalamualaikum Mas Pras. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Oke. Selanjutnya ada Bapak Harso Susilo, beliau Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah. Apa kabar Pak Harso? Baik Pak Pras, para pemirsa, sehat selalu. Sehat selalu juga. Senang saya ketemu orang-orang sehat ya. Dan ada juga Bapak Dr. Hardi Winoto, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus. Pak Hardi, apa kabar? Baik ya. Oke, bicara soal kemiskinan, saya ke Gus Mawahib dulu ini. Saya pengen tahu juga ya, mencermati tingkat kemiskinan, terutama kemiskinan yang ekstrim ini Gus. Ini kan lagi ramai ya, yang ada di Jawa Tengah. Ini bagaimana mencermatinya? Baik Mas Pras, jangan segera periksa. Definisi kemiskinan sendiri itu juga harus kita pahami. Kemiskinan dalam hal ini apakah di atas standarisasi yang telah kita sepakati atau di bawah. Kalau kita sepakat ada istilah kemiskinan karena soal gaji ya, soal pendapatan per kapita sendiri ya. Dan berarti ada yang tidak
bergaji, ya kan? Oh iya, betul. Karena masyarakat sendiri itu kompleks, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di toko-toko, dan ada yang bekerja di sektor-sektor lain, juga ada yang berpendapatan mulai swasta dan lain sebagainya. Sehingga kami menyadari bahwa kalau memang itu di atas pendapatan dalam arti UMR atau UMK yang ditetapkan oleh tiap provinsi atau di bawahnya, apalagi kalau kita lihat data terkini, Ya. kemiskinan ekstrim itu dengan angka di bawah 400.000. Artinya gimana itu, Gus? Artinya pendapatan per kapitanya per bulan. Per bulan di bawah 400.000. 400.000, taruhlah per hari 10.000 sekian. Itu ada itu. Oke. Nah, ini juga menjadi salah satu variabel keekstriman dari kemiskinan itu sendiri. Karena kan nggak bisa kita lihat angka segitu untuk survivalitas, untuk bertahan hidup, apalagi untuk kebutuhan lain-lain. Sehingga ini tolak ukurnya juga termasuk adalah soal makan keseharian itu. Asas kelayakan hidup yang layak itu seperti apa. Ya. Nah, kemiskinan yang kita lihat di pedesaan juga berbeda dengan perkotaan. Kategori orang miskin di desa itu pernah kita verifikasi di suatu tempat. Orang miskin di tiap desa itu berbeda-beda dengan orang kota, seperti tidak berlantai. Rumahnya tidak berlantai, tapi mohon maaf, punya hewan kerbau sapi banyak. Nah, ini bagaimana? Oh, iya, Kan iya. seperti tolak ukurnya ini juga harus bisa kita pahami betul, miskin yang bagaimana, ya kan? Apakah pendapatannya, apa aset? Kalau pendapatan saya kira ini menjadi kategori, karena berupa aset pun tidak dihitung oleh pendapatan harian. Ini juga masuk dalam kategori kemiskinan. Karena berupa aset mungkin ternak, mungkin sawah, ya kan? Ya. Tapi faktanya orang tersebut mempunyai domisili yang sangat tidak layak. Nah, ini sering tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah untuk menetapkan suatu keadaan apakah orang tersebut sah untuk mendapatkan bedah rumah atau RTLH. Ini juga menjadi definisi kemiskinan. Memang BPS kemarin ketika kita sadari, ya kan, barusan kita lihat di prolog itu 3,8 sekian itu memang ini perlambatan pertumbuhan ekonomi yang di triwulan terakhir ini, ya kan, triwulan 3 itu memang tidak imbang. Ya, kita tahu di situ efek Covid, ya kan. Betul. Terus terakhir ini ada resesi global, sehingga di Jawa Tengah ini kalau kita klasterkan ada 2 kemiskinan, ya kan. Antara lain tadi kita lihat data yang ada itu 17. Betulnya kalau saya kemarin sempat sharing, Ya. ada beberapa dari 35 itu menjadi 20 dan 15. Oh, gitu. Dengan spesifikasi masing-masing tiap kota itu. Kalau kategori Semarang itu dengan Kudus, Kendal itu masuk 15, tapi yang di bawahnya itu 20 itu menjadi hampir kemiskinan ekstrim, dan ada yang ekstrim. Hari ini kita ketahui Wonosobo, Brebes dan lain sebagainya itu menjadi salah satu contoh yang ekstrim, sehingga pemerintah provinsi ketika dalam kegiatan-kegiatan lewat dinas sosial ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Juga harus bersinergi dengan OPD yang lain, karena di dinas sosial Pak Arjo ini memang fokus kepada persoalan-persoalan yang bersifat segmentasi masyarakat secara sosial. Sehingga kalau kita bicara kemiskinan, mari kita bedah dengan pakar-pakarnya yang lain. Baik. Nanti kita bisa saling melengkapi. Terima kasih. Matur nuwun, Gus. Saya ke Pak Harso sekarang. Nah, Pak Harso, kita mencoba memotret situasi kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Dari hasil upaya motret ini, gambarannya seperti apa, Pak, yang sudah dilihat oleh Dinas Sosial? Ya, terima kasih Pak Pras. Bapak Ibu, para pendengar pemirsa semuanya, saya mulai dari potretnya dulu. Ya. Kalau dulu kemiskinan itu bahasanya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Ya. Dan sekarang terkait dengan kemiskinan ekstrim telah ditetapkan melalui
keputusan Menteri Menko PMK itu adalah digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim menggunakan pendataan keluarga 2021 oleh BKKBN. 2021 oleh BKKBN. Ya mau tidak mau akhirnya kita beralih menggunakan data P3KE dari BKKBN untuk mensasar program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang tanda petik diembel-embeli ekstrim. Sudah miskin, ekstrim lagi. Nah itu bagaimana, betul apa tadi yang dikatakan Pak Mawahib, mungkin setuju bahwasanya memang kalau garis kemiskinan menurut BPS, miskin itu, kategori miskin itu sekarang 450-an ribu per kapita per bulan penduduk Jawa Tengah. Nah yang miskin ekstrim itu menurut Kepala BPS kemarin adalah 338 ribu. Jadi kurang dari di bawah garis kemiskinan, betul. Nah inilah kalau di Jawa Tengah menurut data P3KE tadi banyak, ada desil satunya itu 4,8 juta, desil 2-nya ada 4,2 juta, kemudian desil 3 yang agak rentan-rentan itu ada 3,8 juta, semuanya ada 12,9 juta. Apakah kita sasar semuanya? Kami sudah berupaya mengoverlay, kemudian mensasar datanya dengan pentapisan melalui bagaimana kita kaitkan dengan indeks keterpencilan atau kesulitan geografis. Ketemulah prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrim penduduknya adalah sebesar 632.337 orang. Sekali lagi 632.337 itu yang kita sasar untuk miskin ekstrim. Ada di 17 kabupaten. Kita ingat bersama di tahun 2021 sampai 2022 kita ada 5 kabupaten tambah 14 lagi sampai dengan 2023 ini ada 17 sehingga. Apakah yang lainnya mungkin, tetapi inilah prioritas, namanya juga prioritas. Prioritas semuanya. Itulah gambaran potret-potret yang ada di Jawa Tengah. Nanti kita sambung apakah itu betul atau tidak versinya menurut Pak dosen, Pak Rektor ini bagaimana. Nah itu kan, tetapi intinya kita juga nanti mensasar semuanya. Masalah pendataan kita masih ongoing proses. Sekarang tadi sudah diutarakan, sekarang detik tadi mulai jam 9 pagi cut off-nya sudah 74%. Yang sudah 100% sendiri adalah Cilacap. Mungkin sementara itu Mas. Sementara itu, baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Prime Topic. Anda masih mengikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, disiarkan dari Lobby Gates Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.